Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bagian kelas 8 ya. Good morning everybody. Saya di sini akan menjelaskan kalian tentang materi kelanjutan dari materi kelas 8 yaitu tentang bahasa Inggris ya. Recount text. Oke. Ya, itu disebut recount text. Recount text. Recount itu memiliki, menurut kamus ya, di sini menurut kamus kata recount memiliki arti menceritakan atau menceritakan ulang atau menceritakan ulang. Jadi recount text dapat diartikan sebagai teks yang menceritakan, maka recount text adalah sebuah teks yang menceritakan kembali atau menceritakan ulang peristiwa atau aktivitas yang terjadi di masa lampau yang pernah dialami sebelumnya. Nah, kita mungkin pernah mendengar sebelumnya dari guru kita bahwa recount text adalah sebuah cerita pengalaman yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Lalu tujuan dari recount text itu sendiri adalah untuk menghibur dan memberi informasi kepada pembaca. Kayak gitu. Jadi seperti kita menceritakan kegiatan kita atau pengalaman kita gitu, tentang apapun itu ya, kita menceritakan ulang, menulis di buku atau di kertas. Nah, itu disebut recount text. Nah, di sini ada yang disebut ciri-ciri dari recount text tersebut. Nah, yang pertama ada memiliki judul yang merangkum teks. Contohnya, nah di sini contohnya My Vacation to Bali. Nah, contohnya judul yang digunakan itu My Vacation to Bali, yang artinya liburanku ke Bali. Nah, kalian bisa menggunakan judul seperti itu. Nah, maka ceritanya hanya akan menceritakan seluruh liburan saat berada di Bali, kayak gitu kan. Nah, jadi masakannya kalau misalkan judulnya My Vacation to Bali tapi cerita di dalamnya menceritakan seluruh liburan saat berada di Lombok, kan nggak mungkin. Nah, gitu. Nah, kemudian ciri yang kedua yaitu menceritakan peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Ya, pasti seperti itu kan ya di cirinya, karena kita menceritakan ulang atau pengalaman yang telah kita alami di masa lampau. Nah, kemudian maka recount text selalu menggunakan past tense. Kemarin sudah belajar kan past tense. Nah, contohnya last month I went to Bali with my family. Nah, dilihat di sini kan menggunakan karena di sini ada keterangan waktu last month, bulan lalu ya artinya. Di sini menggunakan went, yang mana went itu verb kedua dari go ya. Kenapa menggunakan verb kedua? Karena kita menceritakannya dalam bentuk past tense, yang mana kita menceritakan kejadian masa lampau. Nah, jadi di sini last month I went to Bali with my family. Bulan lalu saya pergi ke Bali dengan keluargaku, kayak gitu. Nah, kemudian yang ciri yang ketiga yaitu semua kejadian yang diceritakan harus secara berurutan. Jadi harus memakai kata sambung seperti when, later, then, after, or before, dan lain-lain. Jadi cerita dari awal kalian misalkan nih ya, tadi kan My Vacation to Bali. Nah, cerita dari awal kalian pergi itu sampai pulang lagi harus diceritakan secara berurutan. Jadi misalkan last month I went to Bali with my family. Later, kemudian kan, when itu ketika, later itu artinya kemudian atau ya selanjutnya, then juga sama, kemudian, after setelah, before sebelum, dan lain-lain. Nah, kayak gitu. Nah, di sini ada yang namanya generic structure dari recount text atau struktur kebahasaan dari recount text. Nah, struktur kebahasaan dari recount text ini terbagi ke dalam 3 susunan. Jadi ada 3 susunan tuh dalam sebuah teks itu. Nah, yang pertama orientation ya. Yang pertama yaitu orientation. Apa orientation? Orientation adalah bagian
merupakan bagian pendahuluan atau perkenalan dari teks yang akan dibahas. Karena di dalam orientation ini menceritakan siapa saja yang terlibat dalam cerita, apa yang terjadi, di mana tempat peristiwa terjadi, dan waktu terjadinya peristiwa mungkin. Nah, jadi kayak misalkan di orientation itu kalian menceritakan tentang vacation to Bali. Nah, last month misalkan berarti kan waktunya telah kalian tentukan tuh bulan lalu. Last month I went, tadi kan contohnya di atas, I went to Bali with my family. Nah kan berarti tokohnya sudah disebutkan, tokohnya aku dan juga keluargaku. Nah kemudian di mana tempat itu peristiwa itu terjadi ya, berarti sudah jelas kan di sini tempat terjadinya di Bali. Nah itu orientation. Nah, jadi kalimat seperti last month I went to Bali with my family pun itu sudah termasuk ke dalam orientation. Nah, kemudian yang kedua itu ada bagian events. Events. Yang mana bagian event merupakan inti dari cerita. Yang pada bagian ini kita menceritakan semua yang terjadi secara berurutan dari awal sampai akhir selesai. Nah, misalkan nih kalian menceritakan tadi kan tentang vacation to Bali. Di awalnya last month I went to Bali with my family. Kemudian in the first day, hari pertama kita melakukan ini itu sampai malam. Kemudian di hari kedua, nah diceritakan tuh dari awal sampai akhir sampai menuju pulang. Nah kemudian di bagian ketiga yaitu reorientation. Yang mana reorientation itu adalah bagian yang berisi kesimpulan dari isi cerita, atau bisa juga merupakan pendapat pribadi dari si cerita, kayak kesan dan pesan gitu. Reorientation itu bisa disebut juga akhir atau penutup dari cerita begitu. Jadi kesan pesan misalkan kalian menceritakan vacation to Bali itu akhirnya tuh, and after all the experience we've been through gitu in Bali, I feel so excited to come to Bali once more misalkan. Nah, jadi kesan dan pesannya itu karena telah mengalami peristiwa atau pengalaman-pengalaman yang sangat menakjubkan, saya sangat senang bila suatu saat akan pergi lagi ke Bali misalkan ya. Nah itu contoh dari reorientation text. Nah di sini juga ada beberapa contoh, satu contoh dari recount text. Jadi ada nih di sini recount text tentang liburan di pantai ya. Nah di sini judulnya sudah ada, Holiday in Santolo Beach, yang artinya liburan di pantai Santolo. Yang tahu pantai Santolo di mana? Saya pun tidak tahu ya, tapi di Indonesia pokoknya. Nah, oke kita baca dulu ya, didengarkan. When Idul Fitri holiday, after visiting my parent at Pamengpeuk, Garut, I and my family went to Santolo Beach to refresh our mind after the long time of work. It's rarely to take a vacation because I'm very busy. The way to Santolo Beach is quite good and the view is very beautiful. On our left and right is full of rice fields and many coconut trees along the way. But when we nearly arrived, there was a long traffic jam, so we hardly to get into the beach. I guess this was because of the Idul Fitri holiday, so people want to go to beach too. Then we just take a walk to the beach because it was not far. Fortunately, the weather was not too hot on that day. Oke. Nah, di sini ada contoh yang mana berisikan judul, sudah ada kan Holiday in Santolo Beach. Kemudian ada orientasi. Orientasinya seperti apa? Nah, di sini di awal cerita dia bercerita tentang when Idul Fitri holiday. Berarti kan saat liburan Idul Fitri. Nah, berarti di situ sudah dijelaskan waktu terjadinya kapan. Kemudian, nah, tuh dijelaskan lagi lebih detail. After visiting my parent at Pamengpeuk, setelah menemui orang tuaku di Pamengpeuk, Garut katanya.
ya, di Pamengpeuk Garut. I and my family, saya dan keluarga saya. Nah, di sini sudah dijelaskan tokoh dari pencerita atau tokoh yang bakal ada di pengalaman tersebut. I and my family went to Santolo Beach. Nah, di sini tempat terjadinya juga sudah di-mention. Jadi sudah lengkap ya. Pergi ke Santolo Beach to refresh our mind, untuk menyegarkan pikiran kita after the long time of work. Setelah waktu lama bekerja. It's rarely, sangat jarang, to take a vacation because I'm very busy. Jadi sangat jarang bagiku untuk mengambil liburan atau ya liburan karena saya sangat sibuk. Nah, kemudian di sini ada event, yaitu bagaimana pengalaman-pengalaman itu terjadi ya dari awal sampai akhir katanya. Nah, di sini ceritanya, the way to Santolo Beach is quite so good. Nah, jadi jalan ke Santolo Beach itu sangat indah katanya. And the view is really beautiful, dan pemandangannya juga sangat indah. On our left and right is full of rice fields and many coconut trees along the way. Nah, di kanan dan kiri kita, di jalan kita gitu ya, dipenuhi dengan rice fields itu sawah gitu, pesawahan, dan juga banyak sekali pohon-pohon kelapa di sepanjang jalan. But katanya, when we nearly arrived, saat kita mau bentar lagi sampai, there was a long traffic jam. Ada macet gitu ya di jalannya. So we hardly to get into the beach. Jadi kita sangat susah untuk masuk ke dalam pantainya gitu. Nah, kemudian dilanjutkan, I guess this was because of the Idul Fitri holiday. Mungkin kata penulis, saya pikir ini karena libur Idul Fitri, jadi rame gitu kan. So people want to go to beach too. Jadi orang-orang ingin pergi ke pantai juga. Then we just take a walk to the beach. Kemudian kita, atau berarti penulis dan keluarganya hanya just take a walk, berjalan kaki saja gitu ke pantainya, karena because it was not far, karena sudah dekat gitu, tidak jauh. Fortunately, beruntungnya, the weather was not too hot. Cuacanya tidak terlalu panas on that day, pada hari itu. Nah, itu untuk event. Nah, kalian bisa isi di sini untuk reorientationnya, mungkin di akhir cerita kayak tadi ya. The experience about Santolo Beach is very impressive gitu misalkan. Jadi pengalaman di Santolo Beach itu sangat menakjubkan, and therefore in the next year, misalkan di tahun selanjutnya, saya ingin pergi ke sana lagi dikarenakan apa-apa. Nah, gitu. Kalian boleh diisi di paragraf yang terakhir, yaitu tentang reorientation. Gitu. Nah, begitu saja mungkin saya menjelaskan tentang ini. Nah, saya pengen kalian tulis dulu ini, tapi tidak harus semua ya. Saya ini aja. Bentar. Kita bersihkan dulu. Saya ingin kalian tulis dari ini pertama. Nah, di sini aja yang saya kuningin, berarti ditulis ya. Sampai sini. Nah, gitu. Sampai sini saja. Kalau mau ditulis silahkan di pause dulu. Nah, kalau sudah, kalian tulis ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya yang 3 ini nih, full, ciri-ciri recount text, kemudian generic structure-nya ditulis sampai bawah ya, sampai sini. Yang pertama ini dulu ciri-ciri recount text-nya, kemudian generic structure dari recount text. Nah, udah ya, sampai situ saja. Silahkan di pause dulu kalau ini ciri-cirinya nih.
Kemudian ini generic structure dari recount text. Dan di pause dulu. Oke, baik, kalau sudah menulisnya mungkin saya ucapkan terima kasih bagi yang memperhatikan. Thank you very much for joining this class again and again. Terima kasih telah mengikuti kelas ini lagi dan lagi walaupun secara online. I hope you understand what I given to you. Saya harap kalian mengerti dengan apa yang saya jelaskan walaupun dalam online seperti ini. Saya usahakan bagi kelas 8 ya, apalagi sebagai apa? Mungkin masih tercantum menjadi wali kelas. Saya juga mengusahakan yang terbaik bagi kalian dalam mengajarkan materi bahasa Inggris di sini. Baik, maybe that's all for today. Mungkin sekian untuk hari ini. Thank you very much and see you later. Dan sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.